lagi ke kontroversi pemirsa, saya akan kembali ke Pak Yudi Kurnia selaku kuasa hukum dari korban. Pak Yudi, soal restitusi 331,5 juta rupiah yang dibebankan majelis hakim kepada negara. Sementara negara dalam hari ini Kementerian PPPA mengaku mereka tidak bisa untuk membayar ganti rugi tersebut karena tidak ada aturannya. Bagaimana respons dari korban atau keluarga korban? Nah, persoalan restitusi kebetulan kami tidak ikut merumuskannya, ya, karena itu LPSK yang membuat kata dari hakim itu. Dan kebetulan kami tidak tahu persoalan itu ya. Tetapi yang kami pikirkan ini masa depan anak ini. Kalau restitusi itu saya tidak ikut menghitung, tapi restitusi itu kan bagian dari ganti rugi. Ganti rugi itu siapa yang berkewajiban mengganti rugi? Ya, jangan mengalihkan beban ke pihak lain sebetulnya ya. Kalau kerugian itu dibebankan kepada orang yang bersangkutan yang telah memperlakukan itu. Yang menyebabkan kerugian logikanya, itu? Betul, logikanya seperti itu. Nggak mungkin, itu kan ini pidana ya. Pidana itu tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, kecuali perdata ke ahli warisnya. Apa hubungannya si pelaku ini dengan negara? Negara harus membebani pelaku yang sudah jahat kepada anak bangsa, gitu. Sementara negara harus bertanggung jawab. Negara, kalaupun harus bertanggung jawab, ini masa depannya, tanpa ada putusan pengadilan pun, negara harus wajib, karena itu kewajiban negara untuk mengurus anaknya sampai dewasa ini. Cuman saya nggak tahu institusi apa, atau departemen kementerian apa, atau dinas apa, yang harus bertanggung jawab keberlangsungan hidupnya sampai dewasa. Ini yang seharusnya ditegaskan di dalam putusan itu. Pak Yudi, ada juga putusan bahwa anak-anak dari para korban ini dirawat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Apakah keluarga korban sepakat, setuju dengan hal tersebut? Nah, itu juga kami belum jelas. Apakah merawatnya sampai pemulihan traumanya atau sampai dewasa? Ini yang harus ditegaskan lagi ya. Karena kalau saya harapan kami bahwa si anak ini sampai dewasa, sampai pendidikannya bisa didapatkan secara baik, hidupnya hidup layak, tidak harus mewah, paling tidak layaklah untuk mendapatkan pendidikan, kehidupan sehari-harinya. Ini siapa? Sementara orang tuanya, yang dimaksud orang tuanya, ibu kandungnya yang masih belum dewasa ini, jangankan untuk pikirkan anaknya, dia hidup aja masih menyusahkan orang lain. Oke, baik. Ini tanggung jawab siapa ini? Sementara saya tahu sekali latar belakang klien kami, mereka sebagai buruh tani, apa yang mau menjamin kelayakan hidup anak yang dilahirkan itu. Baik, oke. Pak Aris, tanggung jawab siapa tadi kata Pak Yudi? Hak anak ini siapa? Kalau kita bicara dirawat yang seperti apa? Negara mau merawat mereka sampai kapan dan sampai dalam batas apa? Harusnya seperti apa Pak Aris? Iya, saya kira perlu ditegaskan ya. Saya masih mengingat sampai hari ini, fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Itu berarti anak di Indonesia dalam situasi apapun, dia punya hak konstitusi. Tapi sangat sayang sekali hakim menentukan hak perdata anak itu begitu rendah. Merendahkan martabat, kan hanya berapa? 300 berapa? 331,5 juta rupiah. Kalau kita bicara tentang hak perdata anak sejak dilahirkan, dan yang melahirkan juga masih anak-anak, maka itu adalah sebuah pelanggaran terhadap hak anak, karena menilainya itu hanya sebatas 361 juta. Kalau mau hitung hak perdata sejak lahir, sampai katakanlah umur 21 tahun, sampai dia bertanggung jawab, apakah putusan hakim itu cukup untuk membiayai dan membesarkan, dan bahkan anak itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik? Saya kira itu pengabaian. Saya tidak bicara soal bahwa hukumannya saudara Heri itu seumur hidup, hukuman mati dan sebagainya. Tidak seperti itu. Karena itu tidak ada jaminan. Toh ada kontroversi orang mengatakan bahwa itu puas atau tidak puas. Itu urusan orang lain. Tetapi hak anak harus ditanggung oleh negara sesungguhnya. Ya. Tetapi dari perbuatan-perbuatan kejahatan seksual ini sungguh tidak baik bahwa itu ditanggung oleh negara. Saya merusak anak orang, lalu kemudian saya harus dibayari oleh negara.
Saya kira warga masyarakat akan protes terhadap itu karena saya membayar pajak untuk membiayai orang yang menjadi predator kejahatan seksual. Anda setuju ya, seharusnya kewajiban restitusi dibebankan kepada pelaku, bukan negara. Oh iya, Tanggung jawab negara dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk ganti rugi. Boleh. Oke, Ya, saya ingin tanya boleh. ke Bu Ami. Bu Ami, ada persoalan restitusi, baik dari nilainya, kemudian siapa yang seharusnya membayarkan restitusi. Apakah masih bisa kita menggugat keputusan restitusi ini? Iya, sebenarnya kalau dilihat di aturan restitusi ada 2 PP yang mengatur tentang restitusi, yaitu PP 35 tahun 2020, yaitu kompensasi restitusi bantuan kepada saksi korban. Kemudian khusus untuk anak itu ada PP 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban. Nah, restitusi itu bisa diajukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan yang diajukan melalui LPSK. Nah, mungkin kita perlu melihat atau mencoba pengajuan restitusi ini melalui pasca putusan ya, atau misalnya melalui banding untuk menegaskan bahwa restitusi itu adalah kewajiban pelaku. Kemudian isu yang lain adalah kewajiban negara. Di mana kewajiban negara? Kewajiban negara adalah melakukan pemulihan terhadap korban. Nah, pemulihan terhadap korban itu kan mulai dari pemulihan fisik, pemulihan psikologis, pemulihan ekonomi, dan pemulihan sosial budaya. Yang saat ini belum ada aturan yang tegas. Di RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu memang disebutkan hak-hak korban untuk pemulihan, diantaranya tadi fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah yang kewajiban yang harus dilakukan negara, entah melalui kementerian mana ya, karena nanti akan diatur. Jadi poinnya ada kewajiban dari pelaku, ada kewajiban dari negara. Nah, terkait dengan perawatan alternatif, kita harus melihat, anak melahirkan anak, tapi bukan berarti dia tidak memiliki hak partisipasi. Maka ketika ada putusan yang mengatakan anak ini anak yang korban hasil perkosaan ini dirawat oleh negara sampai pulih dan seterusnya, maka anak ibunya itu harus ditanya apakah dia memang menginginkan anaknya itu dirawat oleh negara atau ia menginginkan dirawat sendiri atau dirawat oleh keluarga besar. Karena perawatan yang terbaik tetap perawatan berbasis keluarga. Tinggal kewajiban negara memastikan anak-anak korban perkosaan pun mendapatkan perawatan dan pemenuhan yang terbaik. Jadi tidak semata-mata diserahkan kepada negara, tapi ibunya harus ditanya dulu mau atau tidak ya. Bu Ari, kalau kita berbicara supaya nanti tidak terulang kembali persoalan restitusi besaran berapa, dibayar oleh siapa, RUU TPKS apakah nanti akan menanggung segala bentuk resiko fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya? Siapa yang akan menanggungnya itu menjadi kewajiban siapa dan berapa nilai konkretnya? Apakah ada? Ada. Jadi saya mau sampaikan seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Dengan situasi kedaruratan kekerasan seksual di Indonesia dan secara khusus dengan kasus-kasus yang begitu menonjol akhir-akhir ini, core bisnis dari RUU TPKS adalah bagaimana pemulihan dalam tanda kutip tadi, dampak psikologis kemudian juga sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, restitusi ini sekali lagi dalam RUU TPKS tegas dikatakan ini harus ditanggung oleh pelaku, tidak negara. Nah, untuk besarannya itu tetap dilakukan oleh lembaga resmi LPSK. Memang kalau seperti yang disampaikan Pak Sirait, dengan nilai sekian tidak akan memenuhi secara yang layak dalam tanda kutip. Tetapi dengan kondisi apa yang sudah dianggarkan oleh LPSK, minimal itu menjadi satu jaminan untuk bagaimana korban-korban kekerasan seksual ini bisa beraktivitas melanjutkan hidupnya untuk merenda masa depan. Tapi yang jelas ketika RUU TPKS nanti ada, negara punya tanggung jawab yang besar untuk memastikan ada pemulihan secara psikis,
faktor sosial ekonomi itu akan menjadi tanggung jawab negara ya? Betul. Jadi ada yang menjadi tanggung jawab pelaku. Ya. Ada yang Kemudian menjadi ada tanggung jawab. kewajiban negara Baik. untuk Oke. menghargai juga dampak yang dirasakan oleh para korban kekerasan seksual. Baik, Jadi oke. itu. Baik, selain yang dipersoalkan soal restitusi, ada lagi pertanyaan lainnya. Oke, dijatuhi hukuman seumur hidup, tapi kenapa tidak dijatuhi hukuman tambahan juga berupa kebiri? Apakah memang itu masih bisa memungkinkan? Saya akan mengulasnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Kontroversi.